Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Alvina Damayanti dari kelas Manajemen E NIM 2021 11217. Di sini saya akan membuat video ceramah tugas pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, namduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, iman lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka hanya semata-mata menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah agama yang bahasan kali ini yakni tentang tasawuf, etika, moral, dan akhlak. Moral, etika, dan akhlak itu ketiganya saling berhubungan, hanya saja tolak ukurnya saja yang berbeda. Kalau etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia atau baik buruk menggunakan tolak ukur akal, pikiran, atau rasio. Semisal, duduk di atas meja secara akal, pikiran, rasio itu tidak baik, maka disebut tidak etis. Contoh lagi, mahasiswa WA dosen tengah malam, maka secara akal rasio itu tidak baik, maka disebut tidak etis. Intinya, etika itu tolak ukurnya adalah pikiran atau rasio. Yang kedua adalah moral. Moral menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang serta berlangsung dalam masyarakat atau adat istiadat. Kalau moral lebih berat lagi karena tolak ukurnya adalah norma yang berlangsung dalam masyarakat atau adat istiadat. Semisal berzina, ini melanggar norma yang berlangsung di masyarakat, maka pelakunya bukan hanya dianggap tidak etis, tetapi dianggap tidak bermoral. Sedangkan akhlak, tolak ukurnya menggunakan Al-Quran dan hadis. Apa yang disebut baik dalam Al-Quran hadis berarti akhlak mulia. Kalau di Al-Quran dan hadisnya dikatakan jelek, berarti termasuk akhlak madmumah. Sedangkan istilah tasawuf secara bahasa ada yang menyatakan bahwa tasawuf berasal dari kata suhuf atau bulu domba, karena para ahli tasawuf dulu banyak yang memakai pakaian dari bulu domba. Ada yang mengatakan dari kata ahlus sufah atau penghuni sufah, karena mereka ahli tasawuf senang tinggal berdiskusi di serambi masjid. Ada yang mengatakan dari kata safah atau jernih, safa, karena mereka ahli tasawuf hatinya jernih. Ada yang mengatakan dari kata saf atau barisan, karena mereka ahli tasawuf selalu di barisan paling depan dalam kebaikan. Tasawuf sendiri merupakan perilaku khusus yang biasanya dijalani atas petunjuk seorang guru. Karena dalam tasawuf ada beberapa tahapan, yakni yang pertama, taklali. Taklali adalah membersihkan diri dari sifat tercela, yakni kita memulai dengan membersihkan diri dari sifat tercela, meninggalkan bohong, meninggalkan tidak jujuran, meninggalkan menggunjing, meninggalkan dengki, dan lain-lainnya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahlali. Tahlali adalah menghiasi diri dengan sifat terpuji, memperbanyak ibadah sunnah, memperbanyak zikir, dan lain-lain. Nah, ini perlu guru jangan sampai salah zikir, salah amalan, dan lain-lain. Setelah kedua tahapan itu akan sampai tahapan tajalali,
ini juga hanya bisa jika dibimbing oleh seorang guru. Tajalli adalah tersingkapnya cahaya gaib di hati. Kemudian terkait dengan tasawuf, apakah masih relevan diterapkan di era modern seperti sekarang? Maka contoh ajaran tasawuf semisal contohnya 1. Zuhud. Orang yang zuhud tidak merasa senang dengan berlimpah ruahnya harta dan tidak merasa susah dengan kehilangnya ridho. Ridho artinya rela, suka, senang. Qanaah adalah sifat menerima takdir Allah dengan lapang dada. Yang selanjutnya adalah tawakal. Tawakal adalah perasaan dari seorang mukmin dalam memandang alam, bahwa apa yang dapat di dalamnya tidak akan luput dari tangan Allah. Selanjutnya adalah sabar. Secara harfiah, sabar berarti tabah hati. Yang selanjutnya, syukur. Syukur adalah keyakinan kita bahwa nikmat yang hanyalah dari Allah, bukan dari selainnya. Semuanya itu masih relevan diterapkan di masa sekarang. Bahkan tasawuf di era sekarang sangat perlu dipelajari ya, karena kehadiran tasawuf di dunia modern ini sangat diperlukan. Modern untuk membimbing manusia agar tetap merindukan Tuhannya, agar tidak terlupa kemewahan dunia saja, tapi juga sambil mengingat bahwa ada Allah Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan dunia dan gemerlapnya. Tasawuf juga diharapkan bisa mengontrol orang-orang yang semula hidupnya glamor dan suka hura-hura, diharapkan bisa menjadi orang yang zuhud, tidak terlalu terikat hatinya dengan perkara dunia, seperti diajarkan dalam tasawuf, yang qanaah, yang sabar ketika terkena musibah, dan lain-lainnya. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah SWT yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya menyadari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhiru kalam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqmitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.